melaporkan tanggal 16 dari Senin dini hari pukul 3:10 kondisi Perumahan Rawasari Megasri 2 NW 10 minta tolong untuk dinas terkait segera monitor ya untuk semuanya. Barang-barang sudah mulai pada hanyut. Mohon mas, bukaan pintu air ditambah lagi 2 meter kali 4 atau 5 mas, bukaan pintu air. Minta tolong mas. wah Dinarida jebol. Temboknya ngantek roboh loh. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semakin deras lagi. Mohon bantuannya. Ini di perumahan Grand Permata Tembalang RT 8 dan 9 sudah mengenang hampir separuh rumah. Mohon bantuannya, banyak warga yang belum bisa keluar dari perumahan. Mohon bantuannya. Ini warga belum ada yang bisa keluar ini. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini Senin tanggal 16 Februari 2006, tepatnya di pasar Bajatowo. diakibatkan hujan dari tadi malam sampai dengan pagi ini. Banjir semakin tinggi. Untuk bantuan tidak bisa mendekat soalnya debit air sangat tinggi. Ini Pak RW juga sudah merapat. Selamat pagi. Warga Bekasi mana? Mohon semuanya, mohon solusinya. Jika banjir, kami gabut belakang rumah PT Jabotan memuat. Dan ini yang terparah. Dan kami jarang seperti ini. Jadi jadi sampai sini. Depan rumah. Kami tugas wajib melaporkan pada hari ini tanggal 16 Februari 2026 pukul 10:15. Kondisi air di Jalan Raya Pantura kilometer 7 Jalan Raya Kaligawe Semarang mengalami tergenang air kedalaman antara 20 sampai 30 cm. Untuk sementara ini kendaraan yang dari arah timur dari Demak menuju Semarang mengalami hambatan untuk genangan air di jalan yang Jalan Raya Kaligawe mencapai 2 km. Kemacetan di Demak hampir mencapai 15 km. Dari Polsek Gedong telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengevakuasi dengan sangat terjemah untuk kendaraan kecil dialihkan melalui jalur alternatif. Sementara Polsek Gedong bersama anggota melaksanakan rekayasa dan pengaturan arus lintas di sepanjang Jalan Raya Kaligawe. Demikian yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Selamat pagi. Suci pangeran masjid kebanjiran masjid kebanjiran masjid Sukianatsi. Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Semarang pada Senin, tanggal 16 Februari tahun 2026. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu malam hingga dini hari menyebabkan debit air sungai meningkat drastis. Luapan air tak terhindarkan ketika tanggul di aliran Sungai Babon dilaporkan tidak mampu menahan volume air yang terus bertambah. Akibatnya,
Air meluber ke permukiman warga dan jalan-jalan utama, menciptakan genangan dengan ketinggian yang cukup mengkhawatirkan. Beberapa kawasan yang terdampak cukup parah berada di wilayah Tembalang dan Genuk. Perumahan Dinar Indah menjadi salah satu titik dengan genangan tertinggi. Air bahkan sempat mencapai sekitar 1,5 hingga 2 meter pada puncaknya. Warga yang terbangun dini hari mendapati air sudah masuk ke dalam rumah, merendam perabotan, kendaraan, hingga dokumen penting. Kepanikan tak terhindarkan ketika air terus naik dalam waktu singkat. Tak hanya permukiman, akses transportasi utama pun terdampak. Genangan air di jalur Jalan Pantura Ruas Demak Semarang menyebabkan kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Banyak kendaraan, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, mogok karena nekat menerobos banjir. Arus lalu lintas tersendat sejak pagi hari, memperlambat distribusi barang dan mobilitas warga yang hendak beraktivitas. Gangguan juga terjadi pada transportasi kereta api. Sejumlah perjalanan kereta menuju dan dari Semarang harus dialihkan akibat genangan air yang merendam sebagian rel. Pihak PT Kereta Api Indonesia mengambil langkah antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi demi menjaga keselamatan penumpang. Beberapa kereta terpaksa memutar melalui jalur alternatif, sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal keberangkatan dan kedatangan. Badan Penanggulangan Bencana setempat bergerak cepat begitu laporan banjir diterima. Tim dari BPBD Kota Semarang diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi warga, terutama lansia, anak-anak, dan warga yang rumahnya terendam cukup tinggi. Perahu karet digunakan untuk menjangkau titik-titik yang sulit dilalui kendaraan biasa. Selain itu, posko darurat didirikan untuk menampung sementara warga yang mengungsi. Ratusan warga dilaporkan mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti balai kelurahan, masjid, dan gedung sekolah terdekat. Mereka membawa barang-barang seperlunya sambil berharap air segera surut. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, serta obat-obatan mulai disalurkan. Petugas juga melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak untuk memperkirakan total kerugian. Menurut keterangan sementara dari pihak terkait, banjir kali ini dipicu kombinasi curah hujan tinggi di wilayah hulu serta kondisi drainase yang belum sepenuhnya optimal menampung debit air ekstrim. Intensitas hujan yang berlangsung berjam-jam membuat tanah jenuh dan aliran sungai meluap lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, faktor sedimentasi dan penyempitan alur sungai disebut turut memperparah situasi. Memasuki siang hari, beberapa wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai lebih dari 1 meter perlahan turun menjadi sekitar 20 hingga 50 cm di sejumlah titik. Meski demikian, aktivitas warga belum sepenuhnya pulih. Banyak rumah masih dipenuhi lumpur sisa banjir. Warga mulai membersihkan rumah secara gotong royong, menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Di sisi lain, kekhawatiran masih membayangi masyarakat apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan masih ada dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan daerah langganan banjir. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa persoalan banjir di Semarang bukanlah hal baru. Kota pesisir ini memang kerap menghadapi tantangan banjir akibat kombinasi faktor cuaca ekstrim, kondisi geografis, serta persoalan infrastruktur drainase. Setiap musim hujan tiba, risiko genangan dan luapan sungai meningkat signifikan. Warga berharap ada solusi jangka panjang yang mampu meminimalisir kejadian serupa di masa mendatang. Normalisasi sungai, perbaikan tanggul, peningkatan kapasitas pompa air, serta perbaikan sistem drainase menjadi beberapa langkah yang dinilai penting. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi faktor krusial dalam mencegah saluran air tersumbat. Sementara itu, aktivitas ekonomi di sejumlah titik terdampak mengalami perlambatan. Beberapa toko dan usaha kecil terpaksa tutup sementara karena tempat usaha mereka terendam. Kerugian material diperkirakan cukup besar, terutama bagi warga yang mengalami kerusakan perabotan dan kendaraan. Pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh aparat setempat. Di tengah situasi sulit ini, solidaritas warga terlihat kuat.
Banyak relawan berdatangan membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan. Komunitas lokal turut membuka dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi. Kebersamaan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat dalam menghadapi musibah. Hingga laporan ini disampaikan, kondisi banjir di sebagian wilayah Semarang berangsur membaik, meskipun genangan masih terlihat di beberapa titik rendah. Petugas terus bersiaga memantau perkembangan debit air sungai dan kondisi cuaca. Warga diminta segera melapor jika terjadi peningkatan ketinggian air secara tiba-tiba. Banjir hari ini menjadi peringatan bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam upaya mitigasi, mulai dari perencanaan tata ruang hingga penanganan darurat saat bencana terjadi. Ini Pak RW juga sudah Harapannya, dampak banjir di masa mendatang dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga aktivitas warga tidak lagi lumpuh setiap kali hujan deras mengguyur kota ini. Demikian laporan lengkap mengenai banjir yang melanda Semarang hari ini. Situasi masih terus dipantau, dan perkembangan terbaru akan segera diinformasikan seiring pembaruan data dari lapangan. Kon mulai lan.